Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mendownload rapor pendidikan dan eksplorasi rapor pendidikan, guys ya. Nah, sekarang di tahun 2023 ini, sekarang itu rapor pendidikan tidak perlu lagi kita membahas di Microsoft Excel ya. Seperti tahun kemarin kita download file Excel-nya, lalu kita pelajari yang mana saja itu rapor pendidikan kita yang rendah, guys ya. Jadi seperti itu. Tetapi sekarang kita buka langsung di rapor pendidikan ini, lalu kita buka satu persatu, kita cek yang mana jadi bahan pembahasan sekolah untuk meningkatkan rapor pendidikan yang rendah tadi, guys ya. Nah, langsung saja kita ketik saja dulu di sini di Google rapor pendidikan seperti ini. Nah, lalu kalian klik yang paling atas webnya ini ya, kemdikbud.go.id, ini resminya. Nah, lalu kita klik kanan di sini. Lalu kita klik yang ini, klik kiri. Nah, di sini kita masuk menggunakan akun belajar guru ataupun admin. Sekarang di rapor pendidikan ini semua bisa mengakses ya. Kalau di tahun kemarin yang bisa mengakses rapor pendidikan hanya eh, akun belajar yang berstatus admin, bukan guru ya. Nah, untuk tahun 2023 sekarang itu semuanya bisa kecuali siswa, guys ya. Nah, langsung saja kita klik yang ini. Nah, kita diarahkan ke sini. Di sini saya menggunakan akun kepala sekolah ya. Yang pertama, lebih bagusnya yang pertama membuka ini atau mengakses ini kalau bisa kepala sekolah ya, boleh didampingi atau dibantu oleh wakasek ataupun operator sekolahnya ya. Di sini saya menggunakan akun kepala sekolah. Setelah saya isi user dan passwordnya, klik berikutnya. Oke. Nah, di sini sudah kita dihadapkan oleh beranda rapor pendidikan ya. Nah, ini di ringkasan ya. Nah, di sini dulu kita bahas beranda ini ya. Beranda bagian ringkasan. Nah, di sini kalian bisa lihat di atasnya ini nama sekolahnya, dipastikan apakah betul-betul sekolahnya kita atau bukan. Nah, oke, di sini ada yang namanya ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Nah, ini bisa kita baca. Ini adalah ringkasan indikator antara tahun 2022 dan 2023, guys ya. Ini bisa kita baca perbedaan atau peningkatan apa saja indikator yang meningkat di tahun 2023 dan menurun di tahun 2023 ya, dengan perbandingannya tahun 2022, guys ya. Jadi seperti itu. Ini harus kita baca dengan seksama, guys ya. Nah, setelah kalian baca seksama ini, lalu kalian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini. Nah, di sini ada 6 indikator yang harus kita buka satu persatu, guys ya. Nah, ini semua ini kita buka ya. 1, 2, 3 karakter, 4, 5, dan 6. Ini ya yang harus kita yang namanya eksplorasi, guys ya. Eksplorasi itu kita buka semua yang ini kita cek apa semua yang meningkat dan menurun dan apa yang harus kita perbaiki ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya contohkan satu. Nah, mohon maaf ya, ada yang akan saya blur karena untuk pedoman YouTube. Nah, ini misalkan kemampuan literasi yang hijau seperti ini berarti aman, guys ya. Nah, di sini baik ya keterangannya, 76,74% kemampuan literasi. Nah, di sini kita klik yang ini untuk kita melihat dulu. Ini untuk mengeksplorasi, guys ya. Apabila sekolah tersebut belum terbaca di sini, guys ya, saya perlihatkan dulu. Ini nanti bisa Bapak Ibu minta dengan pengawas sekolah ya. Ini untuk Sulteng. Nanti untuk kabupaten kota yang lain ya selain Sulawesi Tengah boleh dimintakan dengan pengawas pembina masing-masing sekolah. Nah, di sini kita klik kanan, saya perlihatkan dulu ya. Ini saya centang misalkan di sini. Ini saya akan blur, guys ya, untuk
tidak kena pelanggaran oleh pihak YouTube. Jadi kita harus memblur untuk menjaga keamanan data ya. Nah, oke, misalkan di sini ya. Nah, ini yang namanya saya bilang tadi eksplorasi. Eksplorasi itu kita disuruh untuk membuka dan membaca dan menalar semua indikator-indikator ini guys ya. Nanti saya perlihatkan ya. Nanti saya contohkan salah satunya. Nah, di sini saya punya sekolah itu eksplorasinya sudah terbaca ya. Ini sudah terbaca dan ini sekitar kalau tidak salah itu sekitar 2 hari ya baru terbaca sudah ya. Nah, ini yang saya bilang tadi sekolah yang belum mengeksplorasi itu ini ya. Kalau ini statusnya ini belum ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini aktif belajar ID apakah sudah login, eksplorasi, sudah unduh. Di sini ada semua statusnya ya. Nanti ini dimintakan dengan alamat linknya ini atau alamat webnya ini dimintakan dengan pengawas pembina sekolah masing-masing guys ya. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke sini ya, rapor pendidikan. Nah, saya contohkan satu kemampuan literasi ini kalau semuanya durasinya sangat panjang nanti guys ya. Nah, kalian buka yang ini dulu. Nah, di sini kalian ini untuk mengeksplorasi ya, eksplorasi akun belajar ID agar terbaca di sini sudah eksplorasi ya. Nah, di sini. Nah, kita klik dulu ini. Nah, ini kita baca arti capaian kemampuan literasi Anda ya. Nah, ini kemampuan literasi adalah ini, kita baca ya. Nah, ini apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi. Nah, ini kita baca ya. Ini harus betul-betul dibaca guys ya. Nah, ini adalah mohon maaf ya, akan saya blur karena untuk menjaga pedoman komunitas YouTube. Nah, di sini statusnya itu ya lumayan bagus ya, sudah 76% ya, 76,74% guys ya di sekolah saya. Nah, ini skor capaian kemampuan literasi Anda tahun ini naik guys ya dibanding tahun kemarin. Di sini ada semua keterangannya, penjelasannya ya. Ini saya rasa rapor pendidikan tahun ini lebih bagus ya karena dia menerangkan peningkatan apa saja yang naik dan turun ya, dan juga sangat jelas ya apa yang kita lakukan oleh pihak sekolah yang eh, rapor pendidikan yang turun tadi guys ya. Nah, setelah kalian klik yang ini, lalu kalian ini klik pelajari akar masalah ya. Kalian klik lagi. Nah, di sini kalian dihadapkan menu baru lagi guys ya. Nah, di sini kita klik saja yang ini. Ini sama saja yang seperti tadi, tapi kita klik saja. Ini supaya keterbacaan di eksplorasi ya. Nah, ini kita klik lagi. Nah, ini adalah eh, persebaran prestasi didik Anda berdasarkan level kemampuan literasi. Nah, di sini ada mahir, cakep, mendasar, dan perlu intervensi. Nah, kita bisa cek di sini di sekolah kita itu yang mana yang paling banyak persennya. Nah, di sekolah saya alhamdulillah ya, yang paling banyak persennya untuk kemampuan literasi yaitu 72% ya. Cukup ya, walaupun 5% masih mahir, dan harus kita sebagai guru itu, atau bukan guru ya, ini bukan cuma guru tapi pihak sekolah itu harusnya di sini lebih tinggi dibanding cakep ini. Jadi seperti itu guys ya. Nah, di sini kita scroll lagi ke bawah. Ini kita klik saja ini ya, karena ini cuma tampil dua kompetensi. Kita klik saja ini agar tampil semua kompetensinya. Nah ini harus kalian buka semua kompetensinya ya. Nah, ini bisa kalian baca berikut daftar indikator yang perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan kemampuan literasi. Jadi di sini kemampuan kompetensi membaca teks informasi ini sekian persen dari 100. Nah, ini kita klik detail ini ya, harus diklik detailnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa baca semuanya ya. Ini harus dibaca guys ya, jangan cuma buka doang. Harus dibaca dan ditelaah dan supaya bisa mendapatkan jawaban dari apa akar permasalahan tersebut ya. Nah, ini kita buka lagi detail. Ini harus dibuka semua guys ya, jangan cuman
dilihat doang, tapi harus diklik seperti ini dan dibaca ya. Jangan ikuti saya, ini cuman sekedar buka doang. Harus dibaca ya seperti ini. Harus dibaca semuanya ya. Ini harus kita baca dan dipahami guys ya. Oke. Setelah kita exit, nah di sini ada yang namanya akar masalah. Nah, di sini kita bisa lihat kualitas pembelajarannya kita apa, sedang, baik atau seterusnya. Di sini saya sedang guys ya. Nah, di sini kita klik ini apa arti capaian saya. Nah, ini sama saja ya, masih yang seperti di atas tadi dan harus kita klik ya. Kualitas pembelajaran adalah nah, ini kita baca apa saja yang dinilai dari kualitas pembelajaran ini sedang artinya pembelajaran mengarah ya dan pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif ya dan seterusnya. Ini kita baca. Nah, ini adalah skor capaiannya. Turun 0,82 ya. Nah, di sini kita diberitahukan uh, skornya perbandingan tahun kemarin dan tahun ini. Jadi oke seperti itu. Nah, di sini kita klik lagi detail ini ya. Ini kita klik detail ini. Lalu kalian klik lagi detail ini. Nah, ini kalian baca lagi, baca sampai semuanya. Kalau sudah kalian X lagi. Nah, ini buka lagi. Nah, ini. Nah, kalian baca lagi, X lagi. Kalian baca lagi semuanya ini. Ya, ini wajib ya. Ini harus dapat dipahami ya akar permasalahan dan bagaimana cara membenahinya. Nah, ini. Lalu kita klik lagi ini. Ya. Nah, ini kita klik detail. Ini harus dibuka semua ya. Nah, setelah itu kalian klik saja ini bisa juga. Jadi harus diklik semuanya guys ya untuk mengeksplorasi rapor pendidikan ini. Kalian baca lagi ini, lalu ini lagi baca lagi ini. Nah ini baca dan dipahami. Oke, kalian klik lagi yang ini namanya. Ini visi misi sekolah, klik lagi. Nah ini, klik lagi ini. Nah ini, oke. Nah setelah kalian klik semua detailnya, kalian X. Nah kita beralih inspirasi benahi. Kalian scroll saja ke bawah. Nah ini dia otomatis akan beralih. Nah sekarang kalian bisa cek ini. Kalau kalian klik yang ini akan tertutup. Kalau kalian klik lagi, maka akan terbuka. Nah, ini adalah inspirasi atau bagaimana cara membenahi akar masalah ini, guys ya. Nah, ini adalah jawabannya istilahnya. Di sini soalnya dan di sini istilahnya jawabannya, guys ya. Tapi jawabannya di sini banyak. Kita bisa memilih. Nah, ini. Nah, untuk membuka ini, kalian klik yang ini. Ini kan tidak bisa diklik nih. Tidak bisa diklik. Jadi kalian klik yang ini. Nah, di sini kalian bisa klik yang ini lagi. Sekali lagi ini adalah untuk mengeksplorasi rapor pendidikannya agar terbaca statusnya sudah ekspor. Oke. Nah, ini kalian klik lagi yang ini. Nah, di sini jenjang tidak sesuai berarti ini jenjang mungkin SD atau SMA atau SMK guys ya. Kita harus mencari sesuai jenjang kita. Oke, kalian klik yang ini. Nah, apabila sudah tidak ada lagi ya. Nah, kalian bisa X saja lalu scroll lagi ke bawah. Ini adalah untuk sekali lagi untuk mengeksplorasi, jadi harus kalian klik semuanya guys ya. Ini kalian klik lagi yang ini. Nah, cari jawabannya di sini. Nah, ini kalian bisa klik di sini. Nah, ini bisa klik saja seperti ini ya untuk supaya keterbacaan eksplorasi. Sekali lagi saya bilang ya, ini terus akan saya ulang-ulang. Nah, kalian bisa klik yang SMP. Nah, kalian bisa klik putar YouTube-nya. Nah, kalian X. Nah, setelah semuanya ya, ini ada dua ya. Ada dua yang wajib kita buka. Ini satu, terus yang kedua ya. Sekarang kita klik lagi yang ini, detail. Nah, oke. Nah, ini adalah jawaban dari akar masalah tadi. Nah, kita scroll. Sorry, kita klik next yang ini. Nah, lalu kalian klik yang ini lagi. Nah, di sini kalian bisa baca. Kalian buka maksudnya, sorry. Nah, di sini refleksi diri kita bisa klik misalkan. Nah, ini refleksi diri apa begitu. Nah, kalian back lagi. Nah, refleksi diri. Nah, ini dibuka seperti ini aja ya. Tapi harus kalau bisa dibuka sambil dibaca guys ya. Nah, setelah itu kalian buka 2 atau 3 ya, seperti ini. Nah, kalian back lagi. Ini kalian X.
Lalu kalian klik yang ini lagi, yang kedua. Sorry. Nah, ini kalian klik lagi seperti ini. Nah, ini kalian bisa baca juga. Nah, ini. Jadi alangkah bagusnya guru atau kepala sekolah atau wakasek bisa mencari sebuah inspirasi akar masalah di sini guys ya. Di sini sudah ada semua jawabannya ya. Nah, di sini kita buka lagi apa ya? Nah, usahakan 2 atau 3 guys ya. Kalian buka yang di sini. Misalkan ini lagi saya mau baca. Scroll begini aja ya. Oke, nah ini sudah selesai ya. Kita klik lagi yang ini. Nah, kita klik lagi yang ini. Nah, ini. Oke, ini akar permasalahannya ya. Oke, setelah itu kita buka lagi satu. Nah, ini oke, sudah 2. Saya mau klik lagi satu. Mana? Nah, ini 3 ya. Oke, setelah itu saya exit. Nah, lalu ini yang kedua sudah selesai. Saya klik lagi, scroll lagi ke bawah. Ini bagian akhir. Nah, ini. Oke. Ini saya buka lagi. Ini ringkasan ya. Ini satu, saya buka, klik lagi, saya scroll ke bawah. Back lagi. Ini saya klik lagi, scroll ke bawah. Ya, back lagi. Oke. Setelah itu saya exit. Nah, yang bagian kedua lagi. Oke, saya klik satu ini. Oke. Ini lagi. Oke, saya scroll ke bawah. Oke, sudah 2. Oke, saya exit saja. Nah, setelah itu ini baru satu indikator selesai guys ya. Nah, ini baru satu indikator ya selesai. Setelah itu kita klik back ini lagi untuk kembali ke halaman utamanya. Nah, kemampuan literasi sudah selesai guys ya. Kita mengeksplorasi ya. Nah, selanjutnya tahap berikutnya ini lagi kemampuan numerasi. Caranya sama seperti tadi guys ya. Diklik klik 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 ini baca ini baca ini baca ini. Jadi seperti itu yang namanya eksplorasi guys ya. Oke, apabila ada pertanyaan, berapa orang sih yang agar terbaca statusnya sudah eksplorasi? Jawabannya bisa hanya 1 orang saja, diwakili oleh kepala sekolah. Tetapi sebaiknya ini namanya rapor pendidikan adalah tanggung jawab sekolah. Berarti sekolah itu kita semua yang ada di lingkup sekolah guys ya. Tetapi ini harus eh, dibuka semua satu akun ya. Misalkan ini kan ada kemampuan literasi, numerasi dan karakter. Ini bisa dibilang ini adalah bagian guru ya. Nah, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan masih guru ya. Nah, pembelajaran masih guru. Kalau ini bisa lebih ke bagian sapras ya. Nah, untuk sekarang ya, tahun 2023 itu rapor pendidikan itu wajib semua eh, guru maupun tata usaha itu mengakses ini apa semua yang jadi permasalahan dan sudah meningkat ya di sekolah kita. Ini diambil dari keterbacaan ini 76%, 40% ini semuanya berasal dari dapodik sekolah. Terus pengisian sulinjar, terus pengisian ujian ANBK. Nah, itu semua rapor pendidikan ini nilainya dari 3 tadi guys ya. Nilai dari rapor pendidikan 76%, 40% semuanya dari 3 yang saya sebutkan tadi ya. Jadi mungkin teknisnya alangkah bagusnya itu setelah Bapak Ibu Wakasek atau kepala sekolah membuka semua ini atau operator membuka semua ini, langkah selanjutnya mungkin bisa dibagi ya. Yang ini untuk mempelajarinya ini guru ya. Ini bisa dipelajari guru mapel ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke bagian tata usaha ya untuk mempelajari ini. Ini istilahnya bagi tugas guys ya untuk mempelajarinya. Ini hanya saran atau masukan saja. Ini kualitas pembelajaran ini kita berikan kepada guru ya, guru mapel atau guru atau wali kelas.
Jadi seperti itu, ini untuk mengefisienkan, mengevaluasi rapor pendidikan ini ya. Atau boleh juga cara yang lain atau metode yang lain untuk, karena ini semuanya ini satu orang guru itu atau satu orang atau satu orang kepala sekolah ataupun satu orang operator ataupun satu orang wakasek itu tidak sanggup mempelajari semua ini guys ya. Saya rasa tidak akan sanggup karena di situ banyak poin-poinnya ya. Jadi ini istilahnya kita semua pihak sekolah bersatu padulah untuk mempelajari ini. Jadi ya seperti tadi, mungkin ini bagian guru mapel atau ini bagian wali kelas ya. Jadi seperti itu dan seterusnya ya. Tapi harus satu dulu ya untuk membuka semua ini indikator ini ya. Tapi yang paling bagus itu adalah kepala sekolah karena beliau adalah akan pimpinan di situ. Jadi wajib beliau yang membuka semua ini dan mempelajari ya, dibantu oleh wakasek ataupun operatornya. Jadi seperti itu guys ya. Nah setelah kalian buka semua ini indikator, kalian bisa menunggu ya 2 kali 24 jam agar keterbacaan di sini ya, yang sudah eksplorasi ini. Oke. Nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik yang ini. Setelah kalian klik, nah kalian unduh rapor pendidikan ini untuk mendownload rapor pendidikan guys ya. Nah, di sini kita bisa klik ini rapor pendidikan 2022, ini 2023. Nah, sisa kalian download guys ya. Jadi seperti itu. Oh ya guys, maaf ada kelupaan tadi. Di sini kita klik pusat bantuan. Nah, ini kalian bisa unduh. Ini adalah petunjuk untuk mengisi rapor pendidikan ya. Kalian bisa unduh ini. Nah, ini ada panduan penggunaan rapor pendidikan untuk PAUD. Kalian bisa juga download di sini ya. Ini adalah panduannya untuk bagaimana cara mengeksplorasi rapor pendidikan dan semuanya guys ya. Semuanya terangkum di sini. Jadi kalian bisa baca-baca ya panduan untuk rapor pendidikan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Jangan lupa sekali lagi saya sampaikan subscribe, like, and comment. Thank you guys.